Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Nanda Pitaloka dari Rancangan Nyai Karima, UIN Sunan Ampel Surabaya, gugus depan Surabaya 31058. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Apa sih itu kesehatan reproduksi? Oke, kita tinjau dari pengertiannya. Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit ataupun kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Jadi, intinya seluruh atau semua kesejahteraan yang kita dapat yang berhubungan dengan sistem reproduksi itu merupakan kesehatan reproduksi. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan reproduksi, kita terlebih dulu harus mengetahui alat-alat reproduksi bagaimana sih yang dimiliki oleh manusia. Ya, seperti ini. Ini merupakan gambaran alat reproduksi pada manusia. Nah, yang sebelah kiri merupakan alat reproduksi yang dimiliki oleh wanita, dan yang sebelah kanan merupakan alat reproduksi yang dimiliki oleh pria. Nah, bedanya apa sih? Bedanya ini ada di ini. Kalau di wanita itu memiliki ovum yang memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur pada wanita, sedangkan kalau pria memiliki testis di sebelah sini, gunanya yakni untuk memproduksi sel sperma pada manusia. Oke. Lanjut, jika kita sudah mengetahui tentang alat-alat reproduksi, tentunya kita sudah tidak asing dengan tanda-tanda kematangan. Jadi, manusia memiliki tanda-tanda kematangan pada alat reproduksinya, yakni pada wanita dengan pria berbeda ya. Jadi pada wanita biasanya tanda-tandanya yakni menstruasi ataupun ada tanda-tanda lain selain menstruasi seperti dada membesar, terus juga tumbuh rambut-rambut halus. Kalau di pria biasanya mimpi basah. Nah, mimpi basah ini sama dengan menstruasi. Jika pada menstruasi wanita mengeluarkan sel telur. Kalau pria ini mengeluarkan sel spermanya. Selain itu, selain mimpi basah, pada pria juga ada tanda-tanda lain seperti suaranya membesar dan juga dada yang membidang. Oke. Ngomong tentang alat reproduksi, ada penyakit-penyakit yang biasanya menyerang alat reproduksi. Nah, ini contohnya ada gonorea, sifilis, dan juga yang booming itu HIV/AIDS. Gonorea. Nah, gonorea ini biasanya disebut dengan kencing nanah. Jadi, manusia yang diserang penyakit gonorea itu akan kencingnya keluar nanah biasanya ya. Nah, yang kedua ada sifilis. Nah, sifilis ini seperti penyakit gatal, tapi penyakit gatalnya tidak hanya menyerang alat reproduksi manusia saja, bisa sampai ke seluruh tubuh atau seluruh badan dari manusia yang terserang dari penyakit sifilis tersebut. Nah, seperti ini ya. Gatalnya tidak gatal biasa, tapi gatalnya biasanya adalah gatal yang ada nanahnya. Selanjutnya yang kita tahu ada penyakit HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS ini penyakit alat reproduksi tapi menyerang ke seluruh tubuh. Jadi yang diserang adalah kekebalan tubuh. Nah, penyakit HIV/AIDS ini bisa saja menyerang kekebalan tubuh dan juga bisa menghancurkan kekebalan tubuh manusia. Jadi susah banget untuk disembuhkan. Nah, apa saja sih penyebabnya? Penyebab dari penyakit-penyakit tadi ada faktor yang utama yakni gonta-ganti pasangan. Jadi
Jika seorang manusia suka berhubungan seksual dengan pasangannya berbeda-beda, maka bisa saja mereka akan terserang penyakit-penyakit seperti gonorea, sifilis, ataupun HIV/AIDS. Lalu juga hubungan seksual dengan sesama jenis, itu juga bisa menjadi faktor penyebab penyakit-penyakit tersebut. Lalu yang ketiga ada tidak memperhatikan kebersihan organ intim. Nah, di sini kita disarankan untuk rutin membersihkan organ intim, minimal sering mengganti celana dalam yang kita pakai, jadi kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Atau pada wanita, jika kita sedang menstruasi, maka disarankan untuk rutin dan rajin mengganti pembalut agar kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Selanjutnya pencegahan. Nah, apa saja pencegahan agar kita tidak terserang oleh penyakit-penyakit tersebut? Ya, sama seperti tadi ya, memperhatikan kebersihan organ intim, rutin mengganti celana dalam, ataupun kalau pada wanita saat haid atau menstruasi bisa rutin untuk mengganti pembalut. Lalu menghindari seks bebas. Nah, agar kita tidak terserang penyakit-penyakit tersebut, maka kita disarankan untuk menghindari seks bebas ataupun seks yang berganti-ganti pasangan. Lalu jika kita mungkin seorang manusia tersebut sudah menikah, lalu takut untuk terserang penyakit-penyakit tersebut, bisa saat melakukan hubungan seksual disarankan untuk memakai kondom atau memakai pengaman agar tidak ada virus-virus menular lewat organ intim. Jadi kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.